Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Salah satu istilah yang sedang viral di media sosial adalah ghosting. Ghosting adalah perilaku menghilang seperti hantu, tidak kelihatan, tidak memberi respon, atau tidak diketahui di mana posisi. Atau ghosting sering diartikan sebagai menghilang begitu saja tanpa memberi kejelasan atau memberi kepastian, menggantung-gantung orang. Datang baik-baik, lalu pergi tanpa kabar. Ghosting menjadi perilaku yang menakutkan dan tentu mengecewakan karena akan menciptakan keresahan, menciptakan ketidakpastian dalam sebuah relasi atau jalinan. Dan tentu saya yakin kita semua tidak ingin menerima perilaku ghosting. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang keempat. Hari Minggu Paskah yang keempat ini dikenal juga atau disebut juga dengan Minggu Gembala Baik, Good Shepherd Sunday atau Pastor Bonus. Mengapa disebut demikian? Dalam bacaan-bacaan suci, terutama dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dirinya atau mengibaratkan dirinya sebagai gembala bagi domba-dombanya. Yesus menyatakan jati diri sebagai sang gembala sejati. Seorang gembala yang rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan kawanan domba-dombanya. Seorang gembala yang sungguh memperhatikan, mencari dan menemukan domba-dombanya yang hilang. Seorang gembala yang tidak mengghosting atau tidak meninggalkan gembala-gembala ketika mereka sedang sakit atau gembala domba-domba itu tersesat. Gembala yang baik tidak akan mengghosting, meninggalkan domba-dombanya, apalagi dalam situasi krisis, situasi penderitaan. Justru gembala tersebut akan memberi perhatian kepada domba-domba. Hari Minggu ini juga disebut Minggu Panggilan. Gereja mengajak kita untuk berdoa bagi kaum muda kita, untuk orang-orang yang mau menjadi imam, mau menjadi biarawan dan biarawati. Gereja sungguh memerlukan orang-orang muda yang dipanggil dan dipilih secara istimewa untuk melayani gereja, untuk melayani Tuhan dan sesama. Laksana seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Pada Minggu Panggilan ini juga kita berdoa, memohon berkat Tuhan, rahmat kesetiaan Tuhan bagi para imam, bagi para biarawan dan biarawati yang kini sedang menjalani panggilan hidupnya. Kita berdoa agar para imam ini, para biarawan dan biarawati tetap setia pada panggilannya, tidak melakukan tindakan ghosting atau muntaber, mundur tanpa berita. Doa-doa kita memperkuat langkah dan panggilan hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu Panggilan ini, pada Minggu Gembala Baik ini, figur Yesus ditampilkan sebagai seorang gembala yang baik. Yesus sebagai gembala sejati. Sekarang mari kita melihat kehidupan gembala dan domba-domba di Palestina. Gembala di Palestina berbeda dengan gembala di negeri kita. Di negeri kita, kalau kita memelihara kambing atau domba dengan tujuan pada usia atau bobot tertentu, kambing domba itu disembelih, dikurbankan dan dikonsumsi. Sementara di Palestina, pada umumnya domba-domba dipelihara
untuk diambil bulu atau susunya, maka domba-domba tersebut tidak akan dibunuh, tidak akan dikonsumsi, disembelih. Gembala atau domba-domba tersebut akan hidup lama dengan sang gembalanya, karena tadi tidak akan disembelih. Dan dalam rentang waktu yang lama itu terjadi relasi yang akrab antara sang gembala dengan domba-dombanya. Dan tidak jarang sang gembala memberikan nama-nama khusus kepada domba-dombanya. Misalnya si hitam, si manja, si belang-belang, dan sebagainya. Dan sang gembala akan menjaga kawanan domba itu siang dan malam dari berbagai macam ancaman, baik dari para perampok maupun binatang-binatang buas. Dan kita lihat sang gembala sungguh mempertaruhkan nyawanya demi domba-domba, kawanan domba yang dipelihara. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menyebut diri sebagai gembala. Dan gembala adalah personifikasi diri yang memimpin, yang memelihara dan melindungi domba-dombanya, sekaligus rela berkorban bagi domba-dombanya. Bahkan ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita umat manusia, domba-dombanya. Jika kita memakai gambaran gembala di Palestina, relasi timbal balik antara gembala dan domba akan berhasil dengan baik bila setiap pihak, baik dari gembala maupun dari domba, menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Apa maksudnya ini? Para gembala dalam hal ini tugasnya adalah memimpin, memelihara, dan melindungi. Sebaliknya, sebagai domba harus taat kepada sang gembala. Domba harus melakukan arahan gembalanya. Ia harus mempercayakan diri kepada sang gembala jika mau aman, jika mau sejahtera, dan mau selamat. Kalau domba keras kepala, tidak mau mengikuti arahan sang gembala, maka bisa akan tersesat atau berada dalam ancaman besar, rampok atau binatang buas lain. Dan Yesus, saudara-saudari, mengingatkan kita bahwa di sekitar kita ada banyak suara yang mencoba untuk menirukan suaranya sebagai sang gembala. Dan inilah refleksinya, pertanyaan permenungan bagi kita. Ada banyak suara-suara hoax, suara-suara bohong, suara-suara yang menyerupai suara-suara Kristus yang mencoba untuk menjerumuskan atau menjebak kita. Mungkin suara itu menjanjikan kenyamanan bagi kita. Mungkin suara itu menjanjikan kenikmatan bagi kita. Atau mungkin suara itu menjanjikan prestasi, kesuksesan bagi kita jika kita mau mendengarkan suara itu. Atau bisa jadi suara-suara itu sedang membujuk kita supaya mengikuti suaranya dan menjerumuskan hidup kita. Suara-suara itu seakan-akan benar, menjadi solusi bagi permasalahan hidup kita, tetapi justru bisa akan menjerumuskan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, berhadapan dengan situasi dan banyak suara-suara hoax yang muncul, sebagai domba yang baik, kita juga dituntut untuk bisa membedakan mana suara gembala kita dan mana bukan suara gembala kita. Mana kebenaran, mana yang hoax. Dan dari mana, pertanyaannya bagi kita, dari mana kita bisa membedakan mana suara gembala yang asli dan mana suara gembala yang palsu? Yakni dengan kepekaan diri. Kepekaan diri itu perlu diasah, perlu dibangun untuk bisa mendengarkan,
untuk bisa menghafal, mengingat, dan akhirnya membedakan mana suara gembala kita, mana suara yang asli, mana suara yang palsu, perlu relasi yang dalam seperti domba dan gembala tadi. Kita perlu akrab, membangun dan bergaul dengan Yesus Sang Gembala sejati melalui sabdanya yang kita baca dan kita renungkan, melalui perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap minggu, bahkan setiap hari. Dan selain itu, suara Yesus Sang Gembala sejati juga jelas terdengar di dalam hati nurani kita. Suara dalam hati nurani kita ini selalu mengingatkan kita akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Sang Gembala kita. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran. Melenceng sedikit dari apa yang diajarkan oleh Sang Yesus Sang Gembala kita, Tuhan Yesus, akan membuat kita tersesat, akan membuat hidup kita kacau, bahkan akan membuat hidup kita celaka. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, betapapun sulit dan terjalnya perjalanan hidup kita, betapapun berat krisis, penderitaan, dan kesulitan yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, jika kita mendengarkan suaranya, suara Sang Gembala sejati, jika kita mau mengikuti arahan dan bimbingan Sang Gembala kita pasti aman, kita pasti sejahtera, dan kita pasti selamat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Misionaris Keluarga Kudus.